Halo Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pelatihan mandiri kita di platform Merdeka Mengajar. Hari ini kita masuk ke modul yang ketiga, yaitu tema tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Langsung saja ya kita ke modulnya. Kita seperti biasa langsung masuk ke aplikasi kita. Terus kita pilih pelatihan mandiri. Terus kita pilih untuk topiknya, kita mulai dari yang Merdeka Mengajar ya. Ini sekali lagi kita masuk ke yang sini ya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, di modul ini nanti ada dua materi pembelajaran kita. Yang pertama itu soal bagaimana kita mengenali kodrat keadaan murid kita, terus kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini sekali lagi membahas tentang bagaimana kita mendampingi peserta didik kita atau murid kita secara menyeluruh. Nanti ada kaitannya dengan sekali lagi kodrat keadaan. Kita harus melihat video ini supaya kita memahami benar tentang kodrat keadaan murid kita, supaya kita sebagai pendidik tentunya bisa lebih memahami situasi atau keadaan murid kita. Nah, setelah nanti Bapak Ibu guru mengikuti video ini, kemudian diminta untuk melanjutkan untuk mengikuti video selanjutnya, yaitu mengenai kodrat alam. Nah, di video kodrat alam ini sekali lagi mengarahkan kita untuk bagaimana kita mengetahui situasi latar belakang siswa atau murid kita. Karena memang kita sebagai pendidik sekali lagi harus melihat tentang kodrat alam murid kita, ya, di mana mereka tinggal, bagaimana situasi keluarga. Ini harus menjadi acuan juga dalam proses pendampingan peserta didik atau murid kita. Nah, Bapak Ibu guru, jadi dalam video ini nanti akan dijelaskan soal itu. Kemudian berikutnya di kodrat zaman. Nah, di kodrat zaman ini sekali lagi ini berkaitan dengan bagaimana sih kita mendampingi anak-anak kita berdasarkan situasi zaman saat ini. Jadi kita diajak untuk tidak takut terhadap perubahan-perubahan yang terjadi ya, apalagi sekarang di era digital. Murid kita sudah semakin canggih dengan fasilitas-fasilitas gawai yang mereka miliki. Nah, kita harus juga sebagai pendidik harus mampu mendampingi anak-anak kita sesuai dengan kodrat zaman mereka. Ini kata-kata atau kata-kata penting ya, atau kata-kata kunci: kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah soal trikon. Apa sih ini? Nanti dalam video ini juga dijelaskan asas trikon ini. Jadi asas trikon ini sekali lagi menyangkut kepada ini ada yang namanya kontinu, konvergen, dan konsentris. Nah, ini berkaitan sekali lagi dalam peran kita sebagai pendidik untuk merancang pembelajaran yang kontinu, berkelanjutan, kemudian konvergen itu berarti terbuka, kemudian konsentris yaitu berdasarkan dengan budaya bangsa. Ini menjadi hal yang penting ya Bapak Ibu guru untuk bisa bisa dipelajari lebih jauh tentang peran kita sebagai guru, yaitu asas trikon ini: kontinu, konvergen, dan konsentris. Nah, setelah ini kita sekali lagi akan diminta untuk mengerjakan latihan pemahaman, kemudian kita juga diminta untuk mengisi refleksi ini. Nah, Bapak Ibu guru, setelah selesai maka kita nanti akan diajukan ke dalam post test ya. Sekarang akan kita lihat post testnya, semoga sih kita semua bisa bisa mengerjakan. Nah, langsung saja kita akan lihat post testnya. Untuk post test mengenai pendampingan murid ya, dengan utuh dan menyeluruh ini ada 10 pertanyaan. Kita mulai saja ya dari yang pertama. Menurut Gajah Dewantara, kodrat keadaan terdiri dari apa ini? Jadi setelah kita melihat video tadi, memang kodrat yang namanya kodrat keadaan itu menyangkut sekali lagi kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Jadi yang menyangkut soal kondisi latar belakang siswa, mulai dari mungkin latar belakang pekerjaan orang tua, letak geografis, dan mungkin kodrat zaman juga yang bersangkut paut dengan situasi zaman saat ini. Ini menjadi jawabannya ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan bagaimana kita membantu murid ya. Jadi pertanyaannya adalah,
Apa saja yang sangat dibutuhkan murid untuk membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Ini titik beratnya pada ini ya, yang dibutuhkan murid gitu ya untuk menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. A. Pembelajaran kontekstual dan lingkungan yang mendukung. B. Peran guru sebagai fasilitator dan lingkungan yang mendukung. C. Peran guru sebagai fasilitator dan pembelajar kontekstual. Kemudian yang D. Keterampilan hidup dan peran guru sebagai penghubung. Jadi kalau kita lihat dalam video tadi memang dijelaskan soal apa yang dibutuhkan murid itu adalah peran guru sebagai fasilitator dan pembelajaran yang kontekstual. Jadi sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kodrat alam mereka. Jadi kita sebagai fasilitator bukan hanya menjadi satu-satunya sumber informasi yang valid. Jadi kita bisa memfasilitasi peserta didik kita atau murid kita, dan pembelajaran kita memang sungguh-sungguh harus kontekstual sesuai dengan kodrat zaman anak dan kodrat alam murid kita. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang nomor 3. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan tadi di video tadi, ini sangat berkaitan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang jelas sekali lagi pertanyaan-pertanyaan ini dibuat berdasarkan hasil pembelajaran kita. Pertanyaan yang nomor 3, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan merupakan penjelasan dari apa? Itu apakah kontinuitas atau konvensi atau konvergen atau konsentris? Ingat tadi ya yang bersoal kebudayaan. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi, mulai dari yang kita simak ya, jadi ini lebih kepada konvergen ya, yang trikon tadi. Ya ada continue, ada konvergen, ada konsentris. Nah ini kalau soal mengarah ke kesatuan budaya kita, ada kesatuan ke budaya dunia gitu ya. Jadi kalau dalam istilah profil pelajar Pancasila ini menjadi sebuah kebinekaan global gitu. Jadi kita lebih kepada bagaimana sih kita sebagai bukan hanya sebagai bangsa tetapi sebagai warga dunia. Ini untuk konvergen Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan nomor 4, saat ini guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar murid. Lalu apa yang dapat guru lakukan? Nah ini kan sudah kita singgung juga ya mengenai ini. Jadi ataukah guru dapat berperan sebagai sumber instruksi pembelajaran mandiri, guru dapat berperan sebagai pengawas proses pembelajaran di sekolah, guru dapat berperan sebagai penghubung murid dengan sumber belajar di sekitar murid. D. Guru dapat berperan menciptakan tujuan belajar murid untuk mencerdaskan bangsa. Jadi kalau kita lihat dari jawaban ini memang jawaban D atau maksudnya jawaban C, yaitu kita atau sebagai guru kita harus juga bisa berperan sebagai penghubung, fasilitator tadi ya antara sumber belajar di sekitar kita. Kita bisa juga menjadi yang menghubungkan dengan misalkan profesi-profesi yang memang dekat dengan kita, dengan murid sebagai sumber pembelajaran mereka. Jadi sangat kontekstual sekali, mungkin bisa memanggil orang tua mereka dalam konteks misalkan membagikan informasi entah berkaitan dengan misalkan teknis, misalkan matematika, perhitungan dalam pekerjaan orang tua mereka, misalkan sebagai pelaku konstruksi bangunan, misalkan perhitungan misalkan soal bagaimana sih membangun sebuah jembatan, bagaimana membangun sebuah rumah, bisa menggunakan sistem-sistem yang menggunakan perhitungan. Nah ini bisa sekali lagi sangat kontekstual sekali, kita bisa menjadi penghubung. Jadi kita sebagai guru bukan hanya menjadi satu-satunya sumber belajar. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat pertanyaan nomor 5, jadi selain peran guru sebagai penghubung, hal berikutnya juga dibutuhkan murid untuk membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Nah ini sekali lagi kata-kata kodrat ini menjadi sangat penting ya dalam kurikulum
merdeka ini atau merdeka belajar ini, kodrat alam, kodrat zaman. Nah ini menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. A. Pelajaran mandiri. B. Pembelajaran praktis. C. Pembelajaran demokratis. D. Pembelajaran kontekstual. Saya kira kalau kita melihat penjelasan yang ada atau video yang sudah kita pelajari tadi, maka jawaban ini akan mengarah kepada pembelajaran yang apa, Bapak Ibu Guru, yang kontekstual ya. Kenapa kontekstual? Sekali lagi, ini sesuai dengan kebutuhan mereka, konteksnya, entah itu kodrat zaman mereka atau kodrat alam mereka. Bagaimana murid kita yang misalkan latar belakangnya petani, yang latar belakangnya mungkin anak guru, atau latar belakangnya adalah pengusaha, tentu konteks pembelajarannya akan harus dikontekstualkan sesuai dengan situasi mereka. Maka ini menjadi jawaban yang penting Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran yang kontekstual. Kemudian untuk pertanyaan nomor 6. Murid sebagai individu yang unik sejatinya mendapatkan tuntunan yang sesuai dengan apa? Jadi kan kita lihat tadi kita harus menyesuaikan segalanya ya, kontekstual. A. Minat dan potensinya, tuntunan masa depan, target belajar di sekolah, kebutuhan lingkungannya. Maka Bapak Ibu Guru, kalau kita melihat ini ya, penekanannya adalah soal sebagai individu yang unik ya, yang sejati, maka jelas ini berkaitan dengan soal masa depan mereka. Jadi masa depan ini memang yang harus menjadi tuntutan pembelajaran kita, mau dijadikan seperti apa anak-anak kita. Ya, jadi kita hanya ditugaskan untuk bagaimana mengetahui, mengenali, kemudian mengarahkan, sehingga tuntutan masa depan ini yang sesuai dengan zamannya ini bisa mendapatkan porsi yang baik. Jadi supaya semakin pembelajaran kita semakin bermanfaat bagi anak-anak kita. Untuk pertanyaan nomor 7. Berikut ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki pendidik terkait potensi yang ada pada setiap murid. Ini menyangkut ini ya, kemampuan yang harus dimiliki pendidik ya, kita sebagai guru. A. Kepekaan dalam mengidentifikasikan potensi yang ada pada setiap murid. Kepekaan dalam menentukan potensi untuk setiap murid. C. Menemukan dan menggali potensi kesenian yang ada pada setiap murid. D. Semangat dalam mengintervensi minat yang ada pada setiap murid. Maka sekali lagi di sini sudah tergambar ya dalam jawaban-jawaban ini. Yang jelas kita sebagai pendidik memang harus melihat ini ya, soal potensi pada setiap murid. Kita mengidentifikasikan apa yang ada dalam potensi murid itu. Bukan kita mengatur, oh kamu harus seperti ini, harus seperti itu, tapi apa yang ada dalam diri setiap murid. Untuk pertanyaan berikutnya. Nomor 8. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang tepat dalam merespon keunikan potensi yang ada dalam setiap murid. Ini berkaitan contoh kegiatan ya yang bisa kita lakukan. Apakah A. Melakukan ujian sumatif mata pelajaran seni budaya. B. Memberikan ruang untuk mengembangkan keunikan potensi murid. C. Menyarankan murid untuk masuk ke jurusan IPS. D. Mengharuskan murid untuk bergabung ke dalam ekstrakurikuler. Ini contoh kegiatannya ya. Jadi kalau kita lihat memang kalau kita melihat soal merdeka belajar, maka kita akan lebih memberikan ruang untuk mengembangkan keunikan potensi murid. Jadi kita tidak bisa menyuruh atau membatasi, tapi sekali lagi memberikan ruang terhadap keunikan potensi yang ada pada murid. Jadi kita memang harus sekali lagi membuat murid menjadi berkembang secara maksimal. Tadi sudah mengidentifikasikan keunikan dan potensi mereka, tapi juga memberikan ruang kepada murid kita untuk sekali lagi memunculkan potensi atau mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri murid. Itu pertanyaan nomor 8. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 9. Salah satu prinsip dalam melakukan perubahan berkaitan dengan kemajuan kebudayaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus. Prinsip tersebut adalah, ini soal tadi trikon tadi ya yang sudah kita bahas di video tadi. Jadi ini adalah yang
merupakan salah satu pengertian. Ini menyangkut soal prinsip dalam melakukan perubahan berkaitan dengan kemajuan budaya. Jadi kalau kita lihat dari tiga tiga trikon tadi, maka Bapak Ibu mengarah kemana ini? Berkaitan dengan kemajuan budaya. Tentu kita akan melihat ini sebagai sebuah dari prinsip kontinu ya, karena memang perubahan dengan kemajuan kebudayaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Tentu kan kata kuncinya ada di berkesinambungan dan terus-menerus. Itu tentu ada kaitan soal dengan kontinu atau berkesinambungan, itu bahasa Indonesia. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 10, pertanyaan terakhir dari post-test kita. Berikut adalah manfaat pembelajaran sepanjang hayat yang dapat dimiliki, kecuali A. Mengoptimalisasikan potensi diri, kemudian meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan, hidup dengan minimalis dan secukupnya, menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Nah ini yang menjadi pertanyaan terakhir, yaitu sekali lagi menyangkut soal manfaat pembelajaran sepanjang hayat. Jadi ini yang kecuali ya, berarti yang tidak termasuk manfaatnya. Apa ini Bapak Ibu? Jadi kalau kita lihat dari opsi A sampai D, maka yang mengarah ke yang bukan manfaat adalah kita kalau melihat dari A, jelas ya ini akan bermanfaat sekali ya, mengoptimalisasikan diri. Kalau kita melihat jawaban yang B, meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan, itu jelas. Kemudian yang C, hidup dengan minimalis dan secukupnya, ini yang saya kira bukan manfaat lah ya, karena pembelajaran sepanjang hayat itu mengandaikan tidak minimalis dan tidak secukupnya gitu ya. Jadi lebih ke kita selalu continue mengoptimalkan ya, bukan meminimalisir, kemudian tidak dengan juga secukupnya, Allah begini aja gitu. Yang D jelas yaitu merupakan manfaat pembelajaran sepanjang hayat, yaitu menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Ini sangat penting. Kadang-kadang kita menjadi down atau tidak bersemangat ketika menghadapi persoalan-persoalan, kemudian tidak mau melanjutkan. Tapi kalau kita jadikan peluang, maka murid-murid kita akan lebih optimis dalam menghadapi masa depannya. Saya kira Bapak Ibu ini yang merupakan pembahasan kita mengenai pretest dari modul ketiga, Merdeka Belajar mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Ini merupakan summary dari jawaban-jawaban yang sudah kita coba diskusikan tadi. Oke Bapak Ibu ya, jadi jelas untuk modul hari ini, untuk tema ketiga untuk modul Merdeka Belajar. Luar biasa Bapak Ibu guru hebat, kita sudah sampai di di penghujung pembelajaran pelatihan mandiri kita di modul ketiga, sampai dengan pembahasan untuk post test kita. Jadi semangat Bapak Ibu guru hebat, semoga bahagia selalu.